matriks di atas merupakan matriks segitiga atas? Di sini jawabannya true ya teman-teman. Kenapa disebut dengan matriks segitiga atas? Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa matriks segitiga atas, unsur di bawah diagonalnya adalah 0. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa unsur di bawah diagonal yang 3 ini adalah 0. Jadi makanya dikatakan matriks segitiga atas. Lalu nomor 2, suatu matriks dikatakan matriks diagonal jika unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah 0. Dan jawabannya juga untuk pertanyaan ini adalah true. Seperti yang sudah dijelaskan pada jenis-jenis matriks sebelumnya, matriks diagonal adalah matriks yang terdiri dari unsur yang bukan diagonal adalah 0. Maka dari itu jawaban nomor 2 adalah true. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Apa masih aman? Baik, jika masih aman dan belum ada pertanyaan, kita lanjut pada materi selanjutnya. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung melakukan raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya kita masuk pada materi operasi matriks. Untuk operasi matriks sendiri ada penjumlahan, perkalian skalar, dan matriks, lalu ada juga perkalian matriks dengan matriks, dan trace matriks. Pertama, kita akan membahas penjumlahan terlebih dahulu. Untuk penjumlahan memiliki syarat bahwa matriksnya harus berordo sama. Seperti dapat dilihat dari bentuknya ini, di sini ada matriks 2x2 ditambah dengan matriks 2x2 dan menghasilkan matriks 2x2 juga. Langsung kita masuk pada contoh soalnya. Sini ada matriks 1, 4, 3, 5 ditambah min 1, 3, 2, 1. Nah, untuk penjumlahan dalam operasi matriks ini, kita menjumlahkan unsur yang terletak pada kolom dan baris yang sama. Jika terletak pada kolom 1 baris 1, maka kita tambahkan dengan bilangan yang ada di kolom 1 baris 1 pada matriks kedua. Maka dari itu dapat kita tulis 1 ditambah min 1, lalu 4 ditambah 3, lalu 3 ditambah 2, dan 5 ditambah 1. Setelah menuliskan seperti ini, kita dapat langsung menghitungnya. 1 dikurangi 1, 0, 4 ditambah 3 itu 7, 3 tambah 2, 5, dan 5 tambah 1, 6. Jadi kita dapatkan hasil penjumlahan dari matriks tersebut adalah 0, 7, 5, 6. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan perkalian skalar dan matriks. Untuk K suatu skalar. Nah, di sini terlihat dari bentuknya, K ini merupakan skalar ya teman-teman. Jadi skalar dikalikan dengan matriks, maka K ini kita kalikan satu-satu pada setiap baris dan kolomnya, seperti itu. Di sini kita masuk pada contoh. Di sini ada 4 dikalikan dengan matriks 1, 4, 3, dan 5. Di sini 4 kita kali dengan 1, maka hasilnya 4. Lalu 4 kita kali dengan 4, 16. 4 kali 3, 12. Dan 4 dikali 5, 20. Jadi didapatkan hasil dari perkalian antara skalar dan matriks tersebut adalah 4, 16, 12, dan 20. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Baik, jika belum ada, kita lanjut terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ada perkalian matriks dengan matriks. Untuk bentuk dari perkalian matriks dan matriks ini dapat dilihat seperti yang tertera pada gambar.
Langsung saja kita masuk pada pembahasan contoh soal. Sebelumnya diingatkan lagi kepada teman-teman jika perkalian matriks dengan matriks itu dapat kita sebut atau dapat kita mudahnya katakan antara mengerjakannya adalah perkalian antara baris dan kolom. Lalu di sini ada matriks perkalian yaitu 3, 0, min 1, 2, 1, 1 dikali dengan 1, 4, 3, 1. Di sini dapat langsung kita kalikan saja baris dengan kolomnya. 3 dikali 1, lalu 0 dikali 3. Lalu di sini kita kali dengan sebelahnya 3 dikali 4 ditambah 0 dikali 1. Lalu kita beralih pada selanjutnya, yaitu min 1 dikali 1 tambah 2 dikali 3. Lalu min 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 1. Yang terakhir, 1 dikali 1 ditambah dengan 1 dikali 3. Lalu 1 dikali 4 ditambah dengan 1 dikali 1. Setelah mendapatkan bentuk seperti ini, teman-teman dapat langsung melakukan perhitungan. 3 dikali 1 ditambah 0 kali 3, hasilnya adalah 3. Lalu 3 dikali 4 tambah 0 dikali 1, hasilnya adalah 12. Lalu min 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 3, hasilnya adalah 5. Min 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 1, hasilnya adalah min 2. Lalu 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 3 adalah 4. Lalu 1 kali 4 ditambah 1 kali 1 adalah 5. Selanjutnya kita masuk pada trace matrix. Trace matrix ini dapat kita lakukan pada matriks persegi. Trace matrix ini merupakan penjumlahan dari unsur pada diagonal utama. Di sini dapat kita lihat mencari trace matrix diagonal pertama tambah diagonal kedua dan seterusnya. Di sini ada contoh dari matriks A, yaitu 2, 5, 8, 3, 6, 9, 4, 1, 5. Pertanyaannya, hitung berapa trace matriks A ini. Seperti diingat pada pengertian dari trace matrix merupakan penjumlahan dari unsur pada diagonal utama. Di sini kita dapat diagonalnya adalah 2, 6, dan 5. Jadi kita jumlahkan 2, 6, dan 5 ini ya teman-teman. Maka dari itu trace A kita dapatkan 2 ditambah 6 dan ditambah 5 adalah 13. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada, kita dapat lanjut ke contoh soal. Oke, teman-teman, di sini kita bisa mengerjakan contoh soalnya bersama-sama ya. Di sini untuk nomor 1 ada matriks A, yaitu min 2, 0, 1, 2, 1, min 3. Dan matriks B, 0, 3, 1, min 1, 1, 2. Pertanyaannya, berapakah hasil dari 2B min 3A? Di sini untuk soal nomor 1 ini merupakan penggabungan antara perkalian skalar dengan matriks dan juga penjumlahan. Langsung saja kita melakukan perhitungan. Di sini 2B berarti 2 dikalikan dengan matriks B, yaitu 0, 3, 1, min 1, 1, 2. Dikurangi dengan 3 dikali A, yaitu 3 dikali dengan matriks A, min 2, 0, 1, 2, 1, min 3. Sini kita kalikan satu-satu ke dalamnya. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 3, kita dapat 6. 2 dikali 1, 2. 2 dikali min 1, min 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4.
Lalu kita lakukan yang sama juga pada 3 dikali A. 3 kali min 2, min 6. 3 dikali 0, 0. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 1, 3. Dan 3 dikali min 3, yaitu min 9. Setelah kita dapat bentuk seperti ini, kita dapat menjumlahkan antara matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Kita jumlahkan pada bilangan-bilangan yang terletak pada baris dan kolom yang sama. 0 ditambah 0 dikurangi min 6 adalah 6. 6 dikurangi 0, 6. 2 dikurangi 3, min 1. Min 2 dikurangi 6, min 8. 2 dikurangi 3, min 1. 4 dikurangi min 9, 13. Jadi untuk nomor 1 kita dapatkan hasilnya adalah ini. Lanjut kita beralih pada nomor 2. Di sini teman-teman juga dapat menghitungnya secara mandiri ya sebelum kita bahas nih. Oke, di sini untuk soal nomor 2 ada matriks D yang berisi 1, 0, 5, min 7, 2, 9, 1, 4, 3. Dan matriks F 2, 0, 3, 1, 2, 9, 0, 4, dan min 5. Di sini pertanyaannya, berapakah hasil penjumlahan dari matriks D tambah F di atas? Mungkin dari teman-teman ada yang udah dapat belum nih jawabannya? Oke, mungkin kita bahas aja ya teman-teman. Jadi di sini ditanya penjumlahan antara matriks D dan matriks F. Dapat kita langsung melakukan perhitungan pada bilangan yang sama dan terletak di kolom dan baris yang sama. Sini ada 1 ditambah 2, kita dapat 3. Lalu 0 ditambah 0, kita dapat 0. 5 tambah 3, 8. Lalu min 7 tambah 1, min 6. Lalu 2 tambah 2, 4. Di sini 9 ditambah 9, yaitu 18. Lalu 1 ditambah 0, 1. Lalu 4 ditambah 4, 8. Lalu 3 ditambah min 5 adalah min 2. Jadi kita dapatkan hasil dari penjumlahan matriks ini adalah 3, 0, 8, min 6, 4, 18, 1, 8, dan min 2. Sampai sini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, dapat dilanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya, sorry ya, aku izin off cam karena lagi share screen dan ada kendala jaringan sedikit. Anyway, kita lanjut. Nah, teman-teman harus ingat kalau pada materi operasi baris elementer atau OBE, itu ada 3 operasi utama. Yang pertama, kita bisa melakukan pertukaran baris. Yang kedua, kita bisa mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Lalu, kita juga bisa menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lainnya. Nah, untuk tahu gimana contohnya, nanti kita bahas di contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, kita juga harus tahu ada yang namanya sifat matriks hasil OBE. Nah, sifatnya ini ada 4. Yang pertama, pada baris tak nol, maka unsur tak nol pertama adalah 1. Nah, 1 ini dinamakan satu utama. Yang kedua, pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Lalu yang ketiga, jika ada baris 0, maksudnya yang baris itu isinya semuanya 0, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Lalu yang keempat, pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Nah, poinnya adalah apabila
suatu matriks itu memenuhi sifat 1 sampai 3 aja, itu dinamakan MEB atau matriks echelon baris. Dan prosesnya itu namanya adalah eliminasi Gauss. Nah, kalau misalnya dia memenuhi 1 sampai 4 nih, berarti semuanya itu dinamakan MEBT atau matriks echelon baris tereduksi yang nama prosesnya itu adalah eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita ingat dua poin tadi. Lah, lalu kita masuk ke contoh soal nih. Di contoh soal ini, teman-teman diminta untuk mencari mana sih yang dia itu adalah MEBT atau matriks echelon baris tereduksi. Nah, udah kita bahas nih tadi bahwa kalau MEBT itu harus memenuhi 4 syarat yang tadi. Di mana yang pertama nih kita langsung cek aja. Yang A, memenuhi syarat pertama nggak ya? Yaitu adalah dia setiap barisnya mempunyai satu utama. Oh, ternyata punya nih satu utama. Terus kita lihat nih syarat yang kedua. Kita lihat nih syarat yang kedua tadi. Di mana syarat yang kedua nggak bisa diklik. Oh. Oke, di mana syarat yang kedua tadi, kalau misalnya baris yang berurutan itu satu utamanya yang paling itu makin ke bawah, makin rendah atau makin ke kanan. Nah, berarti di sini udah bener nih satunya makin ke kanan nih, makin rendah barisnya. Yang A. Nah, ini kan udah ke bawah nih, makin ke bawah, makin ke kanan. Lalu kita lihat yang ketiga, apakah dia itu kalau mengandung 0 itu ditaruh di bawah semua. Oh, ini nggak ada, berarti dianggap memenuhi. Terus yang keempat nih, setiap baris yang dia itu ada satu utama, setiap kolom yang mengandung satu utama, maka unsur lainnya 0. Nah, ini nggak memenuhi nih teman-teman, karena apa? Di kolom kedua, ini ada satu utama, namun unsur lainnya itu ada yang bukan 0, yaitu 2. Berarti ini bukan. Nah, langsung ke yang B, ini mengandung satu utama, betul. Lalu apabila ada baris yang isinya 0 semua ditaruh paling bawah, betul. Lalu satunya ini makin ke kanan juga betul. Lalu unsur lainnya apabila pada kolom yang mengandung satu utama itu adalah 0, nah ini betul. Berarti ini adalah MEBT. Lalu yang C sama D gimana sih? Oh, 1 sama D kita langsung aja nih, kalau teman-teman udah hafal kita bisa ngeliat nih, di sini satu utama tapi di sini bukan 0. Berarti ini udah nggak memenuhi syarat yang dimana apabila suatu kolom mengandung satu utama maka unsur lainnya 0. Lalu yang ini juga kelihatan di sini, ini satu utama nih teman-teman nih. Tapi di sini ada angka 2. Oh, berarti dia bukan MEBT, dia hanya MEB aja karena unsurnya ini nggak terpenuhi, di mana setiap kolom yang mengandung satu utama maka unsur lainnya adalah 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kita masuk nih ke materi utamanya, yaitu kita mau mencari hasil operasi OBE. Nah, pada soal 2 ini kita bisa lihat nih, manakah matriks berikut yang merupakan hasil eliminasi Gauss-Jordan dari matriks samping. Nah, di sini disebut nih Gauss-Jordan. Oh, berarti kita harus sampai ke MEBT, bukan MEB aja. Nah, di sini ada matriks 5, min 2, 6, 0, min 2, 1, 3, 1. Nah, kita tulis ulang, 5, min 2, 6, 0, min 2, 1, 3, 1. Nah, kita operasinya apa nih? Kalau tips dari aku sih di sini kita bisa untuk ini dulu ya, ngeeliminasi ini menjadi satu utama dulu nih. Kita cari satu utama di baris pertama. Oh, berarti ini dibagi 5 ya. Sorry, kita belum ini. Oke, ini berarti 1/5 B1. Sorry, bukan. Sudah. Oke, kita cari satu utama yaitu 5 min 2 6 0. Kita operasikan ini jadi 1 0 12 lalu 2. Ini jadi min 2 1 3 1. Nah, ini kita harusnya ini 1/5 ya, teman-teman. Nah, lalu kalau udah sampai situ, kita lanjut lagi nih sampai kita nolin dulu nih yang di bawah satu utama. Oh, berarti kita mau nolin min 2. Oh, berarti di sini tinggal ditulis berarti ini min 2
B1 tambah B2. Ya, gitu. Nah, jadinya, ini harusnya 2B1 ditambah B2, sorry. Oke, jadinya di sini kan nanti ini jadi 2, ini 0, ini 2, 4, ini 4. Nah, jadinya adalah 1, 0, 12, 2, 0, 1, 2, 7, dan juga 5. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nah kita lanjut nih ini masih soal yang sama, tapi aku mau kasih tahu bahwa saat kita mengerjakan OBE itu caranya itu nggak cuma satu, di mana setiap individu itu punya caranya masing-masing. Nah, contohnya di sini bisa dilihat bahwa masih matriks yang sama nih yang ini. Oke, tapi operasinya nih bisa beda nih. Misalnya yang ini kita 1/5 B1 dulu. Nah, habis 1/5 B1 jadi seperti ini, kita kalikan dengan 1/5 semua barisnya. Lalu habis itu kita kaliin lagi nih, kita operasinya di sini ya. Di sini 2B1 tambah B2. Nah, jadinya yang min 2 ini habis nih, kita mau habisin dulu nih yang di bawah 1 utama. Jadinya yang di bawah itu berubah nih jadi 0, 1/5, 27/5 sama 1. Karena dijumlahkan dengan 2 kalinya baris pertama nih, 2B1. Lalu kalau udah sampai situ, oh ternyata di sini kita belum nemu 1 utama di baris kedua. Oh oke, kita cari nih. Oke, di sini berarti kita pakai 5B2. Supaya ini 1/5-nya, kalau dikali 5 kan jadi 1 ya. Jadinya 5B2, nah ini 0, 1, 27/5 sama 5. Nah, untuk yang terakhir, supaya memenuhi kolom yang mengandung 1 utama, itu semua unsur kolom lainnya harus 0. Berarti ini harus di-nolkan. Berarti kita bisa pakai 2/5 B2 tambah B1. Nah, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya belum ada ya. Nah, sebagai informasi tambahan, teman-teman semua itu saat mengerjakan OBE, nggak boleh yang namanya mengurangkan baris ya. Misalnya di sini punya angka 5 nih, oh ya udah tinggal kurang 5 aja nggak sih? Tinggal kurang 4 aja nggak sih biar jadi 1, itu nggak boleh. Minus sama menambahkan suatu baris dengan skalar itu nggak boleh. Nah, terus juga melakukan pengurangan suatu baris dengan baris lainnya itu juga nggak boleh. Teman-teman sadar nggak sih di sini aku pakai kayak jumlah semua plus-plus, karena nggak boleh yang namanya misalnya B1 kurangi B2, ini nggak boleh. Jadi harus misalnya mau begini bisa pakai cara yang min B1 tambah B2 misalnya, kayak gitu. Terus juga setiap baris yang dikalikan dengan skalar itu dijumlahkan itu juga nggak boleh. Lalu yang keempat itu apabila teman-teman semua melakukan operasi bukan terhadap satu utama. Misalnya nih kalau tadi kan aku satu utama, kita nolin yang ini. Tapi teman-teman tuh enggak gitu. Teman-teman mau misalnya udah nemu satu utama padahal bawahnya belum nol, udah lanjut ke yang lain nih. Itu nanti bisa berantakan gitu. Jadinya nggak sistematis juga. Atau nanti bisa-bisa langkahnya terlalu berbelit-belit dan waktu pengerjaan soalnya udah habis gitu. Oke, kita next. Oke, lanjut. Materi selanjutnya adalah determinan matriks. Nah, pada determinan matriks ini kita bisa pakai 3 cara sebenarnya, tapi yang aku mau highlight adalah menentukan determinan dengan metode OBE, di mana apabila matriks B berasal dari matriks A dengan 1 kali pertukaran baris, maka determinan A-nya itu harus sama dengan min determinan B, berarti kita kalikan dengan minus. Lalu syarat yang kedua, jika matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian, berarti sebuah baris dikalikan dengan konstanta tak nol. Misalnya teman-teman nanti saat mencari determinan, dikali nih misalnya sama 2 gitu kan, itu konstanta tak nol ya. Nah, berarti kita harus pakai determinan A sama dengan 1 dibagi dengan angka yang tadi, misalnya 2, dikali determinan B. Nah, hasilnya harus seperti itu. Lalu yang ketiga, apabila matriks B berasal dari matriks A dengan perkalian sebuah baris dengan konstanta tak nol, lalu dijumlahkan pada baris lain, maka hasilnya tetap. Jadi determinan B ya hasilnya sama dengan determinan A. Nggak perlu dikalikan ataupun dikurangkan dengan apapun gitu. Lanjut ke contoh soal yang pertama nih.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada contoh soal pertama kita pakai metode Salus. Karena mencari determinan ada 3, Salus, OBE, dan juga ekspansi kofaktor. Nah, yang Salus dulu nih yang paling gampang. Nah, ini kita misalnya punya matriks A, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 6. Kita tulis dulu di sini. Nih. Lalu kita tambahkan 2 kolom pertama pada matriksnya, yaitu 1, 2, 0, 1, dan 3, 1 nih di sini. Karena ini 3 matriksnya ini berukuran 3 kali 3 ya. Kalau 2 kali 2, teman-teman tinggal, kalau 2 kali 2 nih misalnya 1, 2, 2, 3, teman-teman tinggal kali silang yang 1 kali 3 dikurangi 2 kali 2, itu aja. Nah, ini kita pakai metode hujan nih. Nih misalnya ini ke sini. Nah, lalu dikurangkan dengan sebaliknya. Mungkin ini agak berantakan ya, tapi kita lihat di operasi sininya aja, di mana kita kali ini 1 kali 1 kali 6. Lalu 2 dikali 2 dikali 3. Lalu 3 dikali 0 dikali 1. Jadinya seperti ini. Ini yang pertama. Oke, kita hapus dulu yang ini. Lalu yang kedua, ini kebalikannya, arus sebaliknya minus dengan arus sebaliknya, yaitu 3 dikali 1 kali 1, ini 1 dikali 2 kali 1, yang ini, lalu 2 dikali 0 dikali 6. Nah, kalau kita operasikan, berarti ini kan 6, ini 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12, ini 0, yang ini 9, yang ini 2, ini 0. Nah, tinggal dikurangin aja nih, 9 tambah 2 kan 11 ya, ini 6 tambah 12, 18 gitu, 18 dikurangi 11 sama dengan 7. Nah, hasil determinannya adalah 7. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut dulu, nanti bisa kalau baru kepikiran bisa langsung resign aja. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua nih, karena tadi kan aku bilang ada 3 ya. Jadi yang kedua ini, di mana pakai OBE nih. Kalau menurut aku sih OBE ini lebih memangkas waktu ya, lebih gampang kalau teman-teman pakai di UTS nanti. Tapi tergantung dengan kemauan teman-teman semua, yang paling dikuasai yang mana sih gitu. Nah, kalau OBE gampang aja, kita tulis matriksnya seperti ini, matriks awalnya. Lalu kita OBE. Nah, OBE-nya sampai kapan sih? Sampai kapan kita harus melakukan OBE ini? Yaitu sampai kita menemukan matriks segitiga atas ataupun matriks segitiga bawah. Saat sudah menemukan segitiga atas atau segitiga bawah, baru kita bisa kalikan diagonal utamanya. Oke, berarti kita lihat di sini. Misalnya di sini kita operasikan min 3 B1 tambah B3. Loh, kenapa sih? Ya karena kita ingin menolkan di sini. Kan kalau segitiga atas nih, misalnya aku mau pakai, berarti kan di bawah diagonal utamanya harus 0 kan? Berarti tugasnya aku di sini adalah menolkan 3 dan 1. Lanjut, udah jadi nih. Ini nggak berubah nih, baris pertama tetap, kedua tetap, ketiga berubah menjadi 0. Lalu ini min 5. Min 5 ini dihasilkan dari, ini kan 2 tadi dikalikan min 3 ya, berarti min 6 ditambah 1, min 5, dan seterusnya, ini jadi min 3. Lalu saat udah, kita tinggal nolin nih, yang min 5 nih. Nah, min 5 ini bisa kita nolin pakai 5, B2, tambah B3. Nah, berarti kita kalikan baris kedua dengan 5, lalu kita jumlahkan nih dengan baris ketiga. Nah, hasilnya adalah 123, 012, ini nggak berubah ya. Yang ini berubah menjadi min 007. Saat udah nih, kita udah nemu nih segitiga, matriks segitiga atas, di mana di bawah diagonal utamanya itu 0. Nah, berarti kita tinggal kalikan 1 kali 1 kali 7 nih, yang diagonal utamanya. Hasilnya adalah 7. Nah, sama aja kan sama metode Salus tadi, gitu. Lalu, oh ya, mengingatkan juga bahwa ini nggak pasti ya metodenya, maksudnya operasinya teman-teman bisa pakai operasi lain dari yang aku contohin, nggak harus min 3B1 tambah B3 dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada namanya metode ekspansi kofaktor. Nah, ekspansi kofaktor ini didapetin dari mana sih? Yaitu dari determinan A sama dengan A11 dikalikan dengan kofaktor 11, A12, C12, 13, C13, dan seterusnya sampai A, NM, dan CNM.
karena di sini ada 3 ya, berukuran 3 kali 3, maka kita di sini sampai 1,3 karena aku mau pakainya ekspansi kofaktor baris pertama berarti 1 dan baris pertama ekspansi kofaktor baris pertama berarti nanti yang ditutup itu adalah baris yang pertama ini. Nah, lanjut nih kita sampai di baris pertama, kita lihat nih A11. A11 adalah unsur yang berada pada matriks baris pertama dan kolom pertama. Nah, ini kan baris pertama nih, di kolom pertama berarti 1. Dikalikan dengan C11. C11 berarti di sini ada, jangan lupa, negatif 1. Pangkat dari negatif 1 ini adalah penjumlahan dari 2 ini. 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti min 1 pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan matriksnya, karena tadi kita 1,1 berarti kita tutup baris pertama, ini udah pasti ditutup ya baris pertama, lalu kita tutup kolom pertama. Nah, jadi nanti yang gerak itu kolomnya. Berarti 1, 2, 1, 6. Kita jumlahkan dengan di sini A12 itu adalah 2, baris pertama kolom kedua ya, berarti 2, dikalikan dengan min 1, pangkatnya berapa? 3, karena 1 tambah 2 di sini. Nah, lalu kita kalikan dengan, nah karena ini udah berarti kolom pertama, nah itu kan 1, 2 ya, berarti kolom pertama baris pertama kolom kedua, sorry. Kita tutup yang ini, nah ini kita buka ya. Nah, jadinya 0, 2, 3, 6. Dan seterusnya sampai nanti teman-teman sampai sudah menutup semua kolomnya. Berarti 3 dikalikan dengan min 1. Pangkatnya ini adalah 4 ya, karena 1, 3. Ini matriksnya adalah 0, 1, 3. Iya. Oke. Nah, udah sampai sini, tinggal kita kalikan nih. Nah, ini 1, ini kan 1 pangkat 2, kalau pangkatnya genap kan jadinya 1 ya, kalau pangkatnya ganjil tetap min 1. Nah, berarti ini 1 kali 1 ya maksudnya. Nah, yang ini tinggal pakai cara salus biasa, berarti 6 kali 1, 6, dikurangi 2, berarti kan 4 ya. Berarti 1 kali 4 dijumlahkan dengan, nah ini tetap min 1, karena min 1 kali min 1 kan 1, dikali min 1 lagi, berarti min 1. Nah, min 1 kali 2, min 2. Min 2, nah yang ini 6 kali 0, 0, lalu dikurangi dengan 2 kali 3, min 6, berarti ini hasilnya min 6. Min 6 kali min 2 adalah 12, berarti ini benar dong, plus 12. Nah, kita jumlahkan dengan, ini karena pangkatnya 4, berarti 1 kali 3, berarti ini 3. Nah, yang ini 1 kali 0, 0, dikurangi dengan 3, berarti min 3. Nah, min 3 dikalikan dengan 3 di sini ya, tadi hasil 3 kali min 1 pangkat 4, hasilnya kan min 9, berarti ini min 9. Kalau kita jumlahkan berarti ini hasilnya 27, karena kan ini 26 dikurangi, 26 lagi. Ini sumpah ini 14, sorry. Ini 1 kali 4-nya tadi, berarti 4. 4 ditambah 12, 16, 16 kurangi 9, 7. Nah, hasilnya sama aja nih, tinggal teman-teman pakai cara yang nyaman aja dan yang paling dikuasai supaya nanti pas ngerjain UTS tuh pakai cara apapun dia cepet gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Dikali min 4 ditambah B1 hasilnya adalah 9. Dan untuk baris yang bawah juga kita lakukan penulisan biasa karena tidak dilakukan perhitungan. Jadi setelah melalui metode OBE ini kita dapatkan inverse matrix dari matriks A itu adalah min 2, 9, 1, dan min 4. Di sini dapat teman-teman lihat ya bahwa hasil akhir dari menggunakan metode OBE sama dengan hasil akhir dari menggunakan metode adjoint. Jadi kedua metode ini dapat dilakukan. Diserahkan lagi kepada teman-teman nih, enaknya menggunakan metode yang mana untuk mencari inverse. Jika tidak dispesifikkan di soalnya metode yang harus dipakai. Dan mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk metode OBE ini dikembalikan lagi kepada masing-masing orang karena setiap orang dapat memiliki cara yang berbeda untuk pengerjaan OBE ini. Seperti itu. Tetapi jika hasilnya sama, tetap sama dengan
jawaban yang benarnya, maka cara tersebut pun dapat dikatakan benar ya, karena OBE ini fleksibel tergantung masing-masing orangnya lagi, teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, dapat lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sistem persamaan linear atau SPL. Nah, kalau SPL ini itu lebih mencari nilai dari variabelnya seperti X, Y, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau SPL ini tuh ada 3 jenis solusi. Ada solusi tunggal, solusi tak hingga banyak, dan tidak memiliki solusi. Nah, langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu dengan menggunakan inverse matrix, maka tentukan solusi SPL dari 2x tambah 4y sama dengan 7, dan 2x tambah 5y sama dengan 6. Nah, dari persamaan ini, itu kita masukin ke dalam formula utamanya yaitu AX sama dengan B. Nah, yang dimana A-nya itu matriks koefisien, X-nya ini matriks peubah atau variabel, dan B-nya ini matriks konstanta. Nah, karena SPL ini kita mencari nilai dari variabelnya, maka matriks A-nya ini kita pindah ruaskan akan menjadi A inverse dikali B. Nah, langsung aja kita masuk ke cara pengerjaan dari soal nomor 1 ini. Nah, dari persamaan ini kita masukin ke formula utamanya, yaitu untuk matriks A itu menjadi 24 dan 25. Nah, 24 ini didapatkan dari 2X tambah 4Y. Sedangkan untuk 25 ini didapatkan dari 2X tambah Y. Dan untuk variabelnya itu X dan Y, sama dengan untuk matriks B-nya itu 7 dan 6. Nah, karena di sini kita mencari nilai variabelnya yaitu X dan Y, maka matriks A ini kita pindah ruaskan menjadi A inverse dikali dengan matriks B-nya. Nah, di sini kita mengerjakan dulu untuk si A inverse-nya. Nah, dengan cara menggunakan rumus ini, 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Nah, untuk determinan A itu hasilnya itu 2. Nah, di sini 2 itu didapatkan dari 2 dikali 5 dikurang dengan 2 dikali 4, maka hasilnya 2. Dan untuk adjoint A akan menjadi 5 min 4 minus 2, 2. Dan untuk matriks B-nya itu 7 dan 6. Nah, di sini kita mengerjakan perkalian antara kedua matriksnya dulu dengan cara kita setiap barisnya itu dikali dengan kolomnya. Jadi kita di sini ngerjain baris pertama dulu ya dengan cara 5 dikali 7 ditambah minus 4 dikali 6. Dan selanjutnya untuk baris kedua yaitu minus 2 dikali 7 ditambah dengan 2 dikali 6. Nah, dapat kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, dari sini kita tuh melakukan perkalian dan penjumlahan seperti biasanya. Nah, dari perkalian dan penjumlahannya itu mendapatkan hasil 11 dan minus 2. Nah, dari matriks ini itu kita kali dengan dengan 1/2, maka hasilnya akan menjadi 11/2 dengan minus 1. Sehingga untuk nilai X itu sama dengan 11/2 dan Y-nya itu sama dengan minus 1. Nah, dari soal ini itu termasuk memiliki solusi tunggal. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Nah, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut aja ke soal nomor 2. Dan untuk soal nomor 2 yaitu carilah solusi SPL berikut dari X1 ditambah X2 kurang X3 sama dengan 1 dan 2x1 dikurang x2x1 dikurang x2 ditambah x3 sama dengan 2, dan persamaan yang ketiga yaitu x2 dikurang x3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini itu kita masukin dulu ke formula utamanya yaitu AX sama dengan B, yang dimana matriks A-nya itu akan menjadi 1, 1, min 1, 2, min 1, 1, 0, 1, min 1. Dan untuk 1, 1, min 1 ini didapatkan dari X1 ditambah X2 dikurang X3. Untuk 2, min 1, 1 itu didapatkan dari 2X1 dikurang X2 ditambah X3. Sedangkan untuk 0, 1, min 1 ini didapatkan dari X2 dikurang X3. Nah, kenapa di sini itu 0? Karena untuk di persamaan ketiga itu tidak memiliki nilai X1. Dan untuk variabelnya itu X1, X2, dan X3
X3, dan untuk matriks B-nya itu menjadi 1, 2, 0. Nah, dari formula utamanya ini dapat kita perbesar kembali menjadi itu matriks A dan matriks B-nya itu kita gabung akan menjadi 1, 1 min 1, 1, 2 min 1, 1, 2, dan 0, 1 min 1, 0. Nah, di sini kita menggunakan cara OBE. Nah, di mana kalau cara OBE itu kita mencari nilai satu utamanya. Nah, kita lihat untuk baris pertama, ini sudah memiliki satu utama di baris pertama kolom pertama. Nah, step selanjutnya yaitu kita mengenolkan di bawah satu utama. Nah, karena di sini masih 2, cara mengenolkannya itu dengan cara min 2B1 ditambah B2. Maka untuk baris kedua akan menjadi 0, min 3, 3, 0. Dan untuk baris pertama dan ketiga itu akan tetap, itu 1, 1 min 1, 1, dan 1, 0, 1 min 1, 0. Nah, karena untuk di kolom pertama ini memiliki satu utama dan di bawahnya sudah 0, maka step selanjutnya yaitu kita mencari satu utama untuk baris kedua. Nah, di sini kan masih bentuknya minus 3 nih. Nah, cara untuk membuat minus 3 ini menjadi 1, yaitu dengan cara minus sepertiga B2. Maka untuk baris kedua akan menjadi 0, 1, min 1, 0. Dan untuk baris pertama dan ketiga ini akan tetap, yaitu 1, 1, min 1, 1. Dan untuk baris ketiga yaitu 0, 1, min 1, 0. Oke, maka untuk baris pertama ini sudah ketemu satu utama dan untuk baris kedua sudah menemukan satu utama, maka step selanjutnya itu kita mengenolkan di bawah satu utama. Nah, karena di sini itu masih bentuknya 1, cara mengenolkannya itu bisa dengan cara min B2 ditambah B3. Maka untuk baris ketiga akan menjadi 0, 0, 0, 0. Dan untuk baris pertama dan kedua itu akan menjadi 1, 1, min 1, 1, 0, 1, min 1, 0. Nah, untuk baris pertama dan kedua ini tetap. Nah, di sini kan untuk baris ketiga ini sudah tidak memiliki angka selain 0 ya, maka step ini tuh disebut dengan MEB. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari sampai dengan MEBT, yang dimana MEBT itu kan mengenolkan di atas satu utama. Nah, kan satu utama tuh yang ini dan yang ini. Nah, karena ini di atas satu utamanya itu masih 1, kita cara mengenolkannya itu dengan cara min B2 ditambah dengan B1. Maka untuk baris pertama akan menjadi 1, 0, 0, 1, dan untuk baris kedua dan ketiga tetap yaitu 0, 1, min 1, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, maka step ini udah sampai dengan MEBT. Nah, step selanjutnya yaitu kita merubah matriks yang ini ke dalam bentuk fungsi utamanya atau AX sama dengan B, di mana matriks A-nya itu akan menjadi 1, 0, 0, 0, 1 min 1, 0, 0, 0. Dan untuk variabelnya itu X1, X2, dan X3. Dan untuk matriks B-nya yaitu 1, 0, 0. Nah, dari formula utamanya ini kita balikin lagi ke persamaan sebelumnya, yaitu cara setiap barisnya ini kita kalikan ke variabelnya. Jadi 1 dikali X1 itu X1, 0 dikali X2 itu 0, maka di sini kita tidak tulis. 0 dikali X3 itu 0, maka di sini kita tidak tulis sama dengan 1. Nah, 1 ini didapatkan dari sini. Nah, step selanjutnya yaitu kita mengkalikan baris kedua terhadap variabelnya dengan cara 0 dikali X1 itu 0, maka di sini kita tidak tulis. 1 dikali X2 itu sama dengan X2. Selanjutnya minus 1 dikali X3 itu sama dengan minus X3 sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat kan bahwa di sini kolom pertama mempunyai satu utama dan kolom kedua ini memiliki satu utama, sedangkan kolom ketiga kan nggak memiliki satu utama, maka nanti untuk kolom ketiga ini kita akan permisalin. Oke, nah sebelum itu di mana kolom pertama ini melambangkan X1, untuk kolom kedua ini melambangkan X2, sedangkan untuk kolom ketiga ini melambangkan X3. Nah, karena di sini kolom ketiga tidak memiliki satu utama, maka yang bagian sini X2 dikurang X3 ini si X3-nya kita pindah ruaskan akan menjadi X2 sama dengan X3. Nah, di sini kita permisalkan X3-nya itu sama dengan T. Nah, sebenarnya untuk permisalan ini terserah kitanya mau gimana, atau mau A, B, dan sebagainya, tergantung kitanya.
Dan selanjutnya kita mencari nilai variabelnya, yaitu kita nulis dulu untuk variabelnya yaitu X1, X2, dan X3. Maka nilai untuk X1, X2, X3 akan menjadi 1, T, dan T. Nah, dari sini itu kita dapat pisahkan kembali menjadi 1, 0, 0 ditambah 0, 1, 1, T. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dan untuk soal ini tuh merupakan solusi tak hingga banyak. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut aja ke soal yang nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, yaitu carilah solusi SPL jika ada dari SPL berikut, yaitu persamaan pertama, X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 1, dan untuk persamaan yang kedua, 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini, itu kita masukin ke formula utamanya, yaitu AX sama dengan B, di mana untuk matriks A-nya itu akan menjadi 1, 2, 1, 2, 4, 2. Dan untuk variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Dan untuk matriks B-nya itu 1 dan 1. Nah, di sini kita menggunakan cara OBE. Nah, dari formula utamanya dapat kita perbesar yaitu dengan menggabungkan matriks A dengan matriks B. Maka akan menjadi 1, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 1. Nah, baru kan kita di sini menggunakan cara OBE nih, maka kita akan mencari satu utamanya. Nah, di mana untuk baris pertama itu sudah memiliki satu utama. Nah, selanjutnya itu kita membuat di bawah satu utama ini menjadi 0. Nah, karena di sini masih 2, cara membuat dia 0 itu dengan cara min 2B1 ditambah B2. Maka untuk baris kedua akan menjadi 0, 0, 0, min 1. Dan sedangkan untuk baris pertamanya itu tetap 1, 2, 1, 0. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa matriks ini itu nggak inkonsisten. Nah, maksudnya itu di mana matriks yang kiri itu 0 semua, sedangkan yang untuk bagian kanan itu tuh ada nilai selain 0. Maka dapat kita katakan bahwa jenis SPL ini itu tidak memiliki solusi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Oke, karena belum ada yang bertanya, kita lanjut aja ke materi. Baik, kita masuk pada materi terakhir atau materi ke-6, yaitu vektor di bidang ruang. Mulai dulu. Baik, di dalam vektor di bidang ruang ini terdapat perkalian antara dua vektor dan terbagi menjadi dua, yaitu dot product dan juga cross product. Pertama, kita akan bahas dot productnya terlebih dahulu. Dot product ini merupakan perkalian vektor pada ruang yang sama dan menghasilkan skalar. Dapat dilihat di sini bahwa mencari dot product ini dapat dilakukan dengan A dot B sama dengan norm A dikali norm B dikali cos theta. Ini ya teman-teman, di-highlight untuk rumusnya. Lalu dari dot product ini kita dapat mencari sudut di antara dua vektornya teman-teman. Yaitu caranya dengan merubah rumus yang ini, kita ubah bentuknya menjadi cos theta sama dengan A dot B dibagi norm A dot norm B. Nah, perlu teman-teman ingat juga nih 3 poin penting ini. Jika tetanya itu sudut lancip, jika dan hanya jika A dot B lebih besar dari 0. Sudut tumpul jika A dot B-nya itu kurang dari 0, dan sudut siku-siku jika A dot B-nya sama dengan 0. Nah, yang kedua ada cross product. Cross product ini merupakan perkalian dua vektor di ruang atau R3, dan hasilnya ini berupa vektor.
Cross product ini juga didefinisikan sebagai determinan. Jadi untuk mencari A cross B ini, teman-teman dapat langsung mencari determinan dari A cross B-nya saja. Untuk mencari determinan ini, teman-teman dapat menggunakan kofaktor, dapat menggunakan dapat menggunakan ekspansi kofaktor pada baris ke-1 seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Prima sebelumnya. Dan jika sudah didapatkan bentuk sederhana, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, lalu kedua dot product dan cross product ini juga memiliki hubungan, teman-teman, yang disebut dengan triple scalar. Dapat dilihat di sini ya, teman-teman, bahwa di sini ada dot product dan di sini juga ada cross product. Untuk mencari triple scalar ini, kita dapat menggunakan determinan. Jadi, jika ditanyakan A dot B cross C, teman-teman dapat langsung mencari determinannya saja. Bisa dengan menggunakan metode seharus ataupun metode lain yang teman-teman anggap mudah. Boleh dilanjut pada pembahasan soalnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasan soalnya, di mana kita punya soal nih, diketahui vektor U itu min 3, min 1, 0, vektor V min 3, 1, 7, dan vektor W 1, 3, 5. Kita disuruh menentukan ABC, yaitu A-nya, sudut apa yang dibentuk oleh U dan W, lalu tentukan vektor yang tegak lurus dengan U dan V, lalu hasil triple skalarnya, yaitu U dot V kali W. Nah, untuk ini, teman-teman bisa melihat, kita kerjain yang A dulu, yaitu yang A, kita bisa lihat U dot W, berarti tinggal kita dot aja nih, berarti ya udah tinggal kita tulis U-nya, vektor U min 3, 1, 0, dan vektor W-nya di sini. U dan W-nya. Lalu kita dot. Nah, kalau dot itu berarti kan di jumlahnya sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Kak Priska, di mana ini minus 3, nah ini dikaliin dulu ya, min 3 dikaliin 1, hasilnya min 3, lalu min 1 dikali 3 ini min 3 juga, lalu 0 dikali 5 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa saat melakukan dot product, teman-teman tinggal mengkalikan, kalau aku sih bahasanya kali lurus aja kayak gini. Nah, tapi bahasa resminya mungkin dikalikan setiap baris dan kolom yang setiap unsur pada baris dan kolom yang sama dikalikan dengan sejenisnya. Lalu hasilnya min 3 ditambah min 3 berarti kan min 6 tambah 0 hasilnya min 6. Nah, ini min 6 kurang dari 0 ya, teman-teman, berarti vektor U dan W ini membentuk sudut tumpul. Gitu. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita disuruh mencari yang namanya ini sudut apa vektor apa yang tegak lurus dengan V dan W. Berarti kita pakai cross product. Nah, untuk kita pakai cross product ini V kali W. Nah, ini kita cari determinannya, tinggal kita tambahin ya, di baris pertama itu IJK. Lalu kita tinggal tulis ulang aja vektor V dan juga W-nya. Vektor V tadi kan min 3, 1, 7 ya, yang ini. Lalu kita tulis ulang, kita tulisnya tapi menyamping ya, bukan ke bawah, berarti seperti ini. Lalu W-nya 1, 3, 5. Nah, ini pakai metode ekspansi kofaktor yang udah aku jelasin tadi, di mana di sini teman-teman tinggal pakai I, kan ini A11 ya, terus ini A12 dan ini K-nya A13 gitu ya. Terus tadi kenapa di sini kok nggak ada min 1-nya, tapi di sini langsung min dan sini langsung plus. Nah, teman-teman ingat, tadi kan kalau yang pertama itu kan min 1-nya itu kan pangkatnya 2 ya, itu kan jadinya plus. Nah, yang di tengah itu loh, yang pangkatnya 3, karena kan dia 1, 2 ya, A12 dan C12, berarti pangkatnya 3. Nah, hanya dia yang nantinya jadi minus, karena yang ini min 1 pangkat 4 pun hasilnya dia positif 1. Jadi kita tidak usah tulis, langsung kita ganti aja operatornya. Lalu I, ini kita cari determinannya, 5 dikali 1, 5, dikurangi 7 kali 3, 21, berarti hasilnya min 16I.
kita jumlahkan dengan 5 kali min 3 min 15 dikurangi dengan 7, berarti hasilnya negatif 22. Nah, karena di sini min, berarti min 22 berarti plus 22J. Gitu ya. Ini kan min, terus J-nya dikali dengan ini min 22, nah berarti kan ini langsung dijumlahkan, jadinya plus yang ini min ulang. Lalu K-nya di sini K dikalikan dengan 3 kali min 3 berarti min 9 dikurangi 1 berarti min 10, jadinya plus min 10 kan jadinya min 10. Nah, jadi nih, kalau udah jadi seperti ini kita tinggal tulis konstantanya aja, berarti min 16, 22 dan juga min 10. Nah, ini dia vektor yang tegak lurus dengan V dan juga W. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya nggak ada. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ketiga itu kita disuruh cari hasil dari triple scalarnya U dot V. Ini X ya, harusnya. Sorry. Biasa. Nah, ini X, W. Nah, di sini kita punya U V dot W. Nah, teman-teman bisa sebenarnya kerjain V sama W-nya dulu. Tapi kalau di sini lebih gampang langsung ya. Jadi, min 3, min 1, 0, ini berarti kita U-nya paling atas, lalu V dan juga W. Ini tinggal ikutin urutan triple scalarnya aja. Nah, untuk itu kita tulis ini vektor U, V dan W-nya menjadi baris ya. Ini kan kolom, berarti jadi baris. Min 3, 1, 0, ini untuk yang U, min 3, 1, 7, ini untuk yang V, dan juga 1, 3, 5 untuk yang W. Nah, untuk cari determinannya, ini aku langsung ke hasilnya aja, karena sebenarnya caranya sama dengan yang tadi, bisa pakai OBE, bisa pakai ekspansi kofaktor baris ke N, berarti mau baris pertama, 2 atau 3, itu fine-fine aja. Lalu bisa pakai metode Salus juga, tapi nanti teman-teman bisa langsung hasilnya adalah 26. Nah, ini adalah hasil triple scalarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu lanjut ke soal berikutnya. Silahkan. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu diketahui vektor U sama dengan 2 min 1, 3 dan vektor V yaitu 4 min 1, 2. Tentukan proyeksi ortogonal U terhadap V. Nah, jadi karena di sini ditanya proyeksi ortogonal U terhadap V, maka rumusnya itu U dot V per norm V kuadrat dikali vektor V. Yang dimana ini tinggal kita masukin aja, yaitu vektor U itunya 2 min 1, 3 dan vektor V-nya yaitu 4 min 1, 2. Dibagi dengan norm V kuadrat. Nah, norm V itu akar dari si vektor V-nya yaitu, tapi vektor V-nya ini kita kuadratin juga. Jadi akan menjadi 4 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dan ini dikuadratin lagi, dikali dengan vektor V. Nah, vektor V-nya itu 4 min 1, 2. Nah, di sini kan perkalian dot. Nah, kalau perkalian dot itu tinggal kita kaliin aja, yaitu 2 dikali 4 itu 8, min 1 dikali min 1 itu 1, dan 3 dikali 2 itu 6. Dibagi dengan hasil dari norm V kuadrat itu 21. Nah, dikali dengan vektor V. Nah, vektor V-nya yaitu 4 min 1, 2. Nah, dan di sini itu kan 8 ditambah 1 ditambah 6 itu hasilnya 15. Nah, 15 dibagi 20 per 21. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi 5/7. Dikali dengan vektor V yaitu 4 min 1, 2. Maka hasilnya itu 20/7 min 5/7 dan 10/7. Maka ini hasil dari proyeksi ortogonal U terhadap V. Nah, karena di sini kan ditanya ortogonal U terhadap V, maka di sini untuknya norm V kuadrat dikali V. Nah, misalkan kalau soalnya itu ditanya proyeksi ortogonal V terhadap U, maka di sini tuh akan menjadi norm U dikali dengan vektor U. Jadi kita lihat dulu soal yang dimintanya itu apa. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham? Boleh nih teman-teman 21, misalkan kalau nggak ngerti atau ada yang kurang paham, boleh aja nih tanya, bebas aja kok, di sini kita santai aja.